menghindari makan telur setiap hari karena takut kolesterol melonjak dan menyumbat jantung adalah kekeliruan medis masa lalu yang membuat tubuh lansia kekurangan protein pelindung otot paha. Banyak orang tua merasa ketakutan berlebihan sehingga rela menghapus menu bergizi murah ini dari piring makan harian mereka tanpa dasar ilmiah yang kuat. Padahal, kebenaran murni dari dunia medis saat ini menunjukkan fakta yang sangat mengejutkan serta bertolak belakang dengan mitos lama itu. Kebenaran murni dari uji klinis terbaru membuktikan bahwa kuning telur tidaklah sejahat yang dituduhkan selama puluhan tahun ini oleh sebagian masyarakat awam kita. Tubuh kita di usia senja justru memerlukan asupan kolagen dan lesitin alami yang terkandung di dalam sebutir telur segar untuk menjaga kelenturan dinding pembuluh darah. Hari ini, saya akan membuka tabir ilmiah terwujudnya kesehatan usia senja melalui konsumsi telur harian secara bijak untuk pelindung jantung. Sebelum kita membongkar lebih dalam mengenai rahasia medis yang sangat penting bagi kesehatan usia senja ini, mari kita ambil jeda sejenak untuk menenangkan hati. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang sedang menonton untuk berkomitmen demi mewujudkan masa tua yang mandiri, bugar, dan terbebas dari ancaman penyakit kronis. Silakan tulis kalimat "saya mau jantung sehat dan tubuh bugar" di kolom komentar di bawah video ini sebagai bentuk doa keyakinan kesembuhan kita. Tulisan Bapak, Ibu di kolom komentar tersebut bukan sekadar ketikan biasa, melainkan sebuah bentuk afirmasi positif dan harapan nyata demi menjaga kesehatan fisik di masa depan. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuannya. Sekarang juga, agar kita bisa terus berkumpul, menjaga kesehatan di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Mari kita jalin silaturahmi yang hangat ini demi masa tua yang bahagia bersama anak cucu tercinta kelak. Selamat pagi, menjelang siang, untuk semua Bapak Ibu sesepuh yang saya hormati dan saya sayangi. Kembali lagi bersama saya Dr. Irfan Ali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Mengapa pembuluh darah jantung manusia bisa mengalami penyumbatan hingga memicu serangan yang menakutkan? Coba Bapak Ibu bayangkan. Sebuah pipa saluran air bersih di rumah yang sudah dipakai berpuluh tahun di mana bagian dalamnya mulai dipenuhi oleh kerak karat besi yang sangat tebal. Kerak di dalam pipa tersebut sebenarnya terbentuk bukan karena air bersih yang mengalir, melainkan karena kualitas dinding pipa yang sudah mulai rapuh berkarat dan dipenuhi sisa kotoran yang melekat. Begitu pula dengan pembuluh darah jantung kita, di mana sumbatan terjadi akibat adanya peradangan pada dinding bagian dalam pembuluh darah yang dipicu oleh gula berlebih dan stres. Kolesterol di dalam darah sebenarnya datang untuk menambal robekan kecil pada dinding itu. Akar masalah dari serangan jantung pada lansia sebenarnya bukanlah letak kesalahan pada menu sebutir telur rebus yang Bapak Ibu konsumsi, melainkan pada tingginya asupan lemak jenuh buatan, minyak goreng yang dipakai berulang kali serta makanan manis. Berkarbohidrat tinggi adalah dalang utama yang merusak elastisitas pembuluh darah kita. Ketika dinding darah sudah telanjur rusak dan meradang, barulah kolesterol menumpuk berlebihan di sana hingga menyumbat aliran darah. Sebuah penelitian besar dari Universitas Kedokteran terkemuka di Amerika Serikat yang melibatkan puluhan ribu responden lansia melaporkan hasil yang sangat melegakan hati kita semua. Para ahli jantung menemukan bahwa konsumsi telur satu butir setiap hari tidak memiliki hubungan langsung dengan peningkatan risiko penyumbatan arteri koroner. Fakta ilmiah ini menegaskan bahwa ketakutan yang selama ini menghantui pikiran Bapak Ibu di rumah adalah mitos yang keliru. Mari kita pelan-pelan melihat ke area meja makan kita untuk memahami cara mengonsumsi telur dengan metode medis yang paling aman serta memberikan manfaat perlindungan jantung yang optimal. Kunci utama dari kesehatan menu ini terletak pada cara pengolahan yang benar tanpa merusak kandungan gizi luhur di dalamnya. Kita akan memadukan konsumsi telur rebus ini dengan beberapa bahan alami pendamping yang bertugas sebagai pembersih alami lemak pembuluh darah Bapak Ibu. Pertama, siapkan sebutir telur ayam kampung yang segar, yang cangkangnya berwarna coklat tua mulus tanpa ada retakan sedikit pun
saat kita merabanya dengan jari tangan. Rebuslah telur tersebut di dalam air bersih yang mendidih selama kurang lebih 9 menit hingga matang sempurna, tanpa merusak kepadatan proteinnya. Saat kulit cangkangnya kita kupas secara perlahan, akan terlihat permukaan putih telur yang mulus bersih mengkilap dan terasa sangat kenyal di tangan. Belah telur rebus tersebut menjadi 2 bagian, menggunakan benang bersih atau pisau hingga terlihat bagian kuning telurnya yang berwarna jingga, pekat menyala di bagian tengah. Kuning telur yang matang sempurna memancarkan aroma khas yang gurih alami dan sangat menggugah selera makan kita di pagi hari. Tekstur kuning telur ini, saat menyentuh lidah, Bapak Ibu akan terasa sangat lembut lumat berpasir halus dan memberikan rasa gurih yang menetap nyaman di rongga mulut. Untuk meningkatkan khasiat pembersihan pembuluh darah, mari kita dampingi menu telur rebus ini dengan secangkir teh kunyit hangat yang warnanya kuning keemasan jernih. Saat air rebusan kunyit tersebut mulai mendidih di atas kompor aroma tanah yang sangat menenangkan, akan menguap lembut memenuhi seluruh ruangan dapur rumah Bapak Ibu. Minuman pendamping ini mengandung kurkumin tingkat tinggi yang bertugas menjaga agar dinding pembuluh darah Bapak Ibu tidak mudah meradang. Kuning telur kaya akan senyawa bernama cholin dan lecitin yang dalam dunia medis dikenal sebagai zat pengemulsi lemak alami yang sangat hebat. Zat cholin ini bekerja di dalam tubuh lansia layaknya sebuah sabun pembersih yang akan mengikat molekul lemak jahat di dalam darah, lalu membawanya menuju organ hati untuk dibuang. Dengan demikian, mengonsumsi telur dengan cara direbus justru akan membantu menjaga kelancaran sirkulasi darah di sekitar otot jantung Bapak Ibu semua. Bapak, Ibu perlu mengetahui bahwa putih telur adalah sumber protein albumin terbaik yang sangat mudah diserap oleh pencernaan orang tua di atas usia 60 tahun. Protein tinggi ini merupakan bahan baku utama untuk membangun kembali massa otot paha dan betis. Bapak Ibu yang mulai menyusut akibat proses penuaan harian, dengan otot kaki yang padat dan kuat, maka beban kerja sendi lutut akan berkurang drastis, sehingga Bapak Ibu bisa terbebas dari keluhan lutut linu. Jurnal ilmiah, Nutrisi Mata dan Jantung Internasional juga mempublikasikan fakta bahwa antioksidan, lutein, dan zeaksantin dalam kuning telur memiliki efek pelindung ganda. Selain menjaga ketajaman penglihatan Bapak Ibu dari ancaman katarak, senyawa antioksidan kuat ini juga mencegah oksidasi kolesterol di dalam pembuluh darah arteri koroner. Ketika kolesterol tidak teroksidasi, maka tidak akan terjadi penempelan plakat kerak yang menjadi pemicu utama sumbatan jantung. Kecukupan asupan protein dari sebutir telur rebus setiap hari juga memiliki peran penting dalam menjaga fungsi kognitif otak. Bapak Ibu sekalian, kandungan kolin yang melimpah dalam kuning telur merupakan bahan baku utama untuk memproduksi asetilkolin, yaitu senyawa kimia saraf yang bertugas mengirimkan pesan antar sel otak kita. Dengan menjaga kesehatan saraf, pusat refleks motorik kaki, Bapak Ibu saat melangkah akan tetap terjaga baik, sehingga tidak mudah hilang keseimbangan. Selain itu, sistem pencernaan sesepuh yang mulai menurun, fungsinya akan sangat terbantu oleh tekstur telur rebus yang lembut dan mudah dicerna. Berbeda dengan sumber protein lain, seperti daging merah yang membutuhkan energi besar serta waktu lama untuk diurai, lambung telur dapat diserap usus halus secara efisien. Hal ini memastikan tubuh sobat sehat segera mendapatkan pasokan nutrisi berharga tanpa memicu asam lambung berlebih yang menyebabkan kembung perih di perut. Mari kita pelan-pelan melihat kandungan zat seng dan selenium di dalam sebutir telur, di mana kedua mineral mikro ini bertindak sebagai benteng pertahanan imun tubuh orang tua. Penurunan daya tahan tubuh di usia senja seringkali menjadi pintu masuk bagi infeksi bakteri berbahaya yang dapat memicu peradangan sistemik di dalam pembuluh darah lingkar jantung. Dengan rutin makan telur harian, Bapak Ibu sedang membantu sel darah putih melindungi jantung dari radikal bebas. Sobat sehat harus selalu ingat bahwa musuh utama dari kesehatan jantung kita bukanlah kolesterol alami pada telur, melainkan minyak goreng, kelapa sawit yang dipanaskan berulang kali sampai berwarna hitam keruh. Menggoreng telur dengan suhu yang terlampau tinggi
akan merubah struktur protein, baik menjadi zat karsinogenik yang merusak endotelium, pembuluh darah. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu cara terbaik menikmati kebaikan telur adalah dengan merebusnya tanpa minyak. Menghilangkan stres, pikiran akibat ketakutan, memilih menu makanan juga menjadi kunci penting bagi kestabilan denyut nadi jantung para sesepuh di rumah. Ketika Bapak Ibu terlalu banyak menolak makanan bergizi, karena termakan mitos keliru, tubuh justru akan mengalami malnutrisi dan kecemasan batin yang memperberat kerja saraf otonom. Nikmatilah sebutir telur rebus hangat setiap pagi, dengan rasa bahagia dan syukur mendalam, karena kedamaian jiwa adalah obat alami terbaik. Sambil Bapak Ibu membayangkan kelezatan menu sehat ini, mari kita masuk ke sesi interaktif untuk menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan sesepuh di klinik saya. Pertanyaan pertama adalah, apakah penderita penyakit diabetes aman untuk mengonsumsi telur rebus setiap hari secara rutin? Jawabannya adalah sangat aman, asalkan Bapak Ibu tidak menggoreng telur tersebut menggunakan minyak sawit atau mentega yang kaya akan kandungan lemak jenuh merusak tubuh. Pertanyaan kedua, yang sering memicu perdebatan di ruang tunggu pemeriksaan adalah, apakah bagian kuning telur wajib dibuang sama sekali karena dianggap gudang kolesterol? Berdasarkan panduan medis terbaru, bagian kuning telur tidak perlu dibuang, karena di sanalah letak seluruh vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, I, dan K berada. Membuang kuning telur justru akan menghilangkan kesempatan tubuh Bapak Ibu untuk mendapatkan nutrisi pelindung kepadatan struktur tulang. Pertanyaan ketiga adalah, berapakah jumlah butir telur yang paling ideal dan aman dikonsumsi oleh seorang lansia dalam satu hari agar jantung tetap sehat? Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki riwayat komplikasi, ginjal berat mengonsumsi 1 hingga 2 butir telur rebus setiap hari adalah takaran yang sangat aman dan dianjurkan. Takaran harian yang konsisten ini sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan protein harian tanpa memicu kelebihan kalori atau kegemukan badan. Pertanyaan keempat adalah, apakah telur setengah matang memiliki khasiat yang lebih baik untuk menambah stamina fisik para orang tua di rumah? Jawabannya adalah, tidak ramah bagi lansia karena telur setengah matang rentan mengandung bakteri salmonella yang bisa memicu infeksi pencernaan parah. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk selalu memasak telur hingga matang sempurna demi menjaga keamanan lambung kita yang sudah mulai sensitif di usia senja menjelang malam. Sekarang mumpung kita sedang bertatap muka di depan layar, mari kita lakukan sebuah cek fisik mandiri yang sangat sederhana untuk mendeteksi kelancaran aliran darah kaki Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu selonjorkan kedua kaki di lantai, lalu tekanlah area tulang kering di atas. Pergelangan kaki menggunakan jempol tangan selama 5 detik penuh. Setelah jempol dilepaskan, perhatikan dengan seksama, apakah bekas tekanan tersebut bisa langsung kembali rata dengan kulit sekitar. Jika kulit yang ditekan tadi memerlukan waktu lebih dari 3 detik untuk kembali ke posisi semula, atau meninggalkan cekungan mendalam itu, tanda adanya penumpukan cairan tubuh. Kondisi cekungan tersebut seringkali menandakan bahwa sirkulasi darah balik dari kaki menuju jantung sedang mengalami hambatan akibat kurangnya aktivitas otot. Latihan berjalan santai di pagi hari setelah mengonsumsi telur rebus akan sangat membantu menormalkan kembali fungsi pompa darah ini. Menjaga kesehatan jantung di usia tua juga menuntut kita untuk selalu bijak dalam membatasi konsumsi makanan yang digoreng kering atau mengandung tepung terigu tinggi. Tepung dan minyak goreng yang dipanaskan lama akan berubah menjadi radikal bebas yang merobek dinding pembuluh darah halus di sekitar area lingkar jantung Bapak Ibu. Gantilah camilan sore Bapak Ibu dengan rebusan pisang atau ubi jalar yang kaya serat alami pelindung fungsi organ pencernaan lambung. Kekentalan darah juga memegang peranan yang sangat penting dalam memicu timbulnya sumbatan pada pembuluh darah koroner para sesepuh sekalian. Untuk mengatasinya, pastikan Bapak Ibu selalu mencukupi kebutuhan air putih hangat minimal 8 gelas sehari, agar aliran darah tetap encer
dan lancar mengalir. Air putih hangat yang kita minum secara teratur akan membantu ginjal membuang sisa metabolisme protein. Telur dengan sangat lancar, tanpa menimbulkan beban berat organ. Kombinasi antara nutrisi vitamin D yang ada di dalam kuning telur dengan aktivitas berjemur di bawah sinar matahari pagi adalah perpaduan yang sangat serasi bagi tubuh. Sinar matahari pagi akan mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh. Bapak Ibu, untuk membantu penyerapan kalsium secara maksimal demi memperkuat persendian lutut, sempatkanlah waktu sekitar 15 menit setiap pagi untuk menggerakkan lengan dan kaki di halaman rumah sambil menikmati kehangatan mentari. Kualitas tidur malam yang nyenyak dan teratur juga menjadi pilar pertahanan yang tidak boleh diabaikan dalam menjaga kestabilan tekanan darah lansia di rumah. Saat Bapak Ibu tidur, lelap detak jantung akan melambat secara alami, memberikan waktu bagi otot jantung untuk beristirahat dan memperbaiki sel jaringan yang lelah. Usahakan untuk menghindari pikiran yang cemas menjelang tidur malam, agar hormon stres tidak memicu penyempitan pembuluh darah secara mendadak. Kedamaian hati dan rasa syukur yang mendalam adalah obat batin terbaik yang memiliki efek penyembuhan fisik yang sangat nyata bagi kesehatan tubuh kita semua. Penyakit jantung seringkali diperparah oleh kondisi psikologis yang sering merasa kesepian atau khawatir berlebihan akan masa depan kehidupan. Mari kita isi hari tua ini dengan memperbanyak ibadah, bersenda gurau bersama cucu, serta selalu berpikir positif terhadap segala nikmat sehat yang masih ada hari ini. Melakukan gerakan senam lansia yang ringan secara mandiri di dalam rumah, atau menyiram tanaman di kebun juga efektif menjaga kelenturan sendi panggul Bapak Ibu. Otot yang terus diajak bergerak secara aktif akan mengirimkan sinyal positif ke otak untuk mempertahankan metabolisme lemak tubuh tetap seimbang. Jangan memaksakan diri melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat, yang bisa memicu cedera otot atau kelelahan berlebih pada organ lingkar jantung kita. Melakukan pemeriksaan kadar lemak darah secara berkala ke fasilitas kesehatan terdekat juga merupakan tindakan bijaksana yang sangat saya anjurkan bagi sobat sehat. Dengan mengetahui angka pasti dari kadar kolesterol total dan gula darah, maka kita bisa menentukan porsi makan harian dengan lebih tepat dan aman. Ingatlah bahwa mencegah timbulnya kerusakan organ jauh lebih mudah dan murah daripada mengobati penyakit yang sudah telanjur parah di masa tua. Jangan biarkan ilmu medis yang sangat jujur dan meluruskan mitos keliru ini berhenti di tangan Bapak Ibu saja, karena di luar sana masih banyak sesepuh yang tersiksa ketakutan. Membagikan naskah video ini ke grup WhatsApp keluarga rekan pensiunan atau teman pengajian adalah sebuah bentuk sedekah ilmu yang sangat mulia bagi sesama manusia. Ketika ada orang tua yang kembali berani makan sehat, berkat informasi ini, maka pahala kebaikannya akan mengalir kepada Bapak Ibu. Mari kita simpulkan bersama bahwa sebutir telur rebus harian adalah sahabat sejati bagi kekuatan otot dan tulang lansia yang sama sekali tidak perlu kita takuti secara berlebihan. Selama kita mengolahnya dengan cara direbus dan membatasi makanan manis yang digoreng kering, maka kesehatan pembuluh darah jantung kita akan tetap aman terlindungi dengan sangat baik. Jadilah lansia yang cerdas dalam memilih menu makanan demi menjaga kemandirian fisik di hari tua kita. Sebagai penutup dari perjumpaan kita yang hangat ini, mari kita satukan hati dan menundukkan kepala sejenak untuk memohon kesehatan fisik kepada Sang Maha Penyembuh. Ya Tuhan, angkatlah segala sumbatan penyakit rasa cemas dan kelemahan fisik yang saat ini sedang bersarang di dalam tubuh. Bapak Ibu Sobat Sehat yang menonton naskah ini, berikanlah kekuatan pada jantung mereka, kokohkan otot kaki mereka, dan limpahkanlah kedamaian batin sepanjang usia indah mereka semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, ketulusan, dan kesabaran Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak penjelasan medis jujur ini dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang paripurna, umur yang berkah, serta kebahagiaan yang melimpah bersama seluruh keluarga tercinta di rumah. Salam hormat penuh kasih sayang dari saya, Dr. Irfan. Sampai jumpa minggu depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.